Apa kabar saudara? Setelah Imlek, apa kabar? Kayaknya banyak yang lagi kurang enak badan karena cuacanya lagi nggak menentu saudara ya. Tapi kita semua bisa berkumpul hari ini, kita harus bersyukur sama-sama menikmati persekutuan satu dengan yang lainnya, persekutuan dengan Tuhan ya. Boleh disenggol kanan kirinya, siap dengarkan firman Tuhan? Nah biar biar agak nggak ngantuk gitu pagi hari ini ya. Oke saudara, eh apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saya menyebutkan satu kata yaitu penderitaan? Supaya saudara lebih pusing lagi ya, saya tambahi dengan dua kata. Bertekun di dalam penderitaan. Ya menderita aja udah berat Pets ya. Ini disuruh bertekun di dalam penderitaan. Gak kuat kayaknya ya. Penderitaan itu udah berat, disuruh bertekun lagi di dalam penderitaan. Then you have to bear with me, oke? Okay? Minggu lalu kita bahas tentang ujian. Minggu ini kita bahas tentang penderitaan ya. Luar biasa, gereja macam apa ini saudara ya. Habis Imlek bukannya bahas bagaimana supaya tahun ke depan lebih prosperous lagi, lebih berlimpah lagi. Tapi kita mau bahas penderitaan hari ini. Tapi percayalah saudara, setelah saudara mendengar khotbah hari ini, saudara akan punya satu kekuatan untuk bertekun di dalam penderitaan. Karena gak ada dari kita yang akan luput dari yang namanya penderitaan. Dan hari ini kita akan mendengar sama-sama kabar baik dan saya percaya ada kekuatan yang tidak terbayangkan di dalam kabar baik Injil yang akan kita dengar sama-sama hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, tapi justru dia mengalami penderitaan yang berat. Namanya adalah Ayub. So hari ini saudara harusnya bisa menebak judul khotbahnya. Kita masih dalam khotbah berseri Jesus in Every Story. So khotbah hari ini judulnya adalah Jesus the True and Better Job. Atau Yesus adalah Ayub yang benar dan lebih baik. Ayub yang sempurna. Ya, kita langsung aja ke teks kita hari ini. Ayub 1 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dikatakan saudara Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana dia berlaku saleh, tetapi dikatakan bahwa ia takut akan Allah. Kalau saudara baca di Yehezkiel, ya Nabi Yehezkiel, dia bernubuat tentang hukuman atas Yerusalem. Yehezkiel ini berkata, biarpun di tengah-tengahnya Yerusalem berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yehezkiel berkata nih ya, ada tiga orang benar, Nuh, Daniel, dan Ayub. Meskipun ada orang benar ini, tiga ini dalam Yerusalem, Yerusalem gak akan luput dari hukuman. Yang selamat hanya Nuh, Daniel, dan Ayub karena mereka orang benar. Nah saudara, kalau kita loncat ke Ibrani 11 ya, dikatakan karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 berkata karena iman Nuh menerima kebenaran, karena iman Nuh dibenarkan. Jika Nuh dibenarkan karena iman maka Ayub yang disandingkan dengan Nuh dan Daniel tadi di kitab Yehezkiel, Ayub yang disebut orang benar ini dibenarkan karena imannya saudara. Yang membuat Ayub adalah orang benar bukanlah kelakuannya tetapi imannya, kepercayaannya kepada Tuhan yang benar. Kelakuannya yang menjauhi kejahatan adalah sekali lagi luapan, ungkapan dari imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Ini membuktikan gak ada orang berdosa yang dibenarkan karena perbuatannya. Setiap kita dibenarkan karena iman. Kita yang berdosa, Ayub yang berdosa, diperhitungkan sebagai orang benar karena iman. Amin. Nah Ayub ini juga sangat sukses. Dia kaya banget saudara. Saya bacakan kekayaannya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Yang punya kambing domba satu boleh? Ada satu di sini? Gak punya, ini punya 7.000 saudara. Untanya 3.000. 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian pula dilakukannya Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara ya, kita lanjut. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan lagi pamer, saudara. Lihat gak nih hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan lagi memamerkan, menunjukkan kepada iblis tentang hambanya yang namanya Ayub. Lalu iblis bertanya, saudara, kalau Ayub ini gak dapat apa-apa, masih gak jujur, masih gak saleh, masih gak takut akan Allah. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta apa yang dimilikinya? Kan engkau yang jaga dia, jelaslah dia takut akan engkau. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Engkau berkati dia, jelaslah dia mengasihi engkau, dia takut akan engkau. Lalu iblis berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, hari itu Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil apa yang Ayub punya. Kita gak punya waktu untuk baca semuanya, saudara bisa baca kitab Ayub di rumah nanti ya. Dimulai dari ternak-ternaknya, anak-anaknya mati. Dan akhirnya ia menderita barah, ya penyakit yang busuk dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ia tidak memiliki apa-apa lagi, ia benar-benar hancur. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, saudara? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Sebelum jawab, saya mau buat saudara membayangkan. Bayangkan saudara punya seorang kekasih. Saudara berpacaran dengannya. Lalu suatu hari saudara mengalami masalah yang berat, let's say financial, masalah finansial. Sehingga dia akhirnya karena saudara ada dalam masalah, ia meninggalkan saudara, memutuskan saudara. Saya mau tanya ke saudara, ketika terjadi hal seperti itu kepada saudara, saudara merasa dicintai atau dimanfaatkan? Yang merasa dicintai boleh angkat tangan. Yang merasa dimanfaatkan boleh angkat tangan. Malu-malu saudara. Dia gak mencintai saudara. Dia mencintai apa yang saudara miliki. Betul katanya. Dia pengen apa yang saudara miliki. Dia mencintai apa yang saudara bisa beri kepadanya. Dan ini juga berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita seharusnya mencintai Tuhan karena pribadinya. Bukan karena apa yang bisa ia berikan kepada kita. Makanya sangat ironis saudara, banyak sekali pengajaran di banyak gereja menekankan pada apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan kalau kita melakukan A, B, C, D, E. Rajin baca Alkitab, punyalah disiplin rohani supaya kamu semakin apa. Datanglah ke gereja melayani supaya kamu dapat B. Berikanlah persembahan supaya kamu bla 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 bla. Gak heran banyak sekali orang Kristen yang mencintai berkat Tuhan, bukan pribadi Tuhannya. Sebenarnya gak mencintai Tuhan, tapi pura-pura mencintai Tuhan untuk mendapatkan berkatnya. Dan ujungnya orang-orang seperti ini saudara, cuman bisa berkata Tuhan baik, aku mencintai Tuhan kalau keadaan lagi baik-baik saja. Kalau keadaan gak baik, gak ngerti saudara.
Karena memang susah ya saudara, dalam penderitaan, dalam hal yang gak baik kita bisa berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Tuhan baik. Itulah sebabnya hari itu Tuhan mengizinkan penderitaan dialami Ayub. Dan hari-hari ini kalau kita sedang mengalami penderitaan, mungkin hal itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Membentuk hati kita, memurnikan hati kita, menemukan kemana sebenarnya cinta dan kesetiaan kita. Untuk membawa akhirnya kita bertobat, untuk mencintai Tuhan dari yang tadinya hanya mencintai berkat-Nya. Penderitaan membuat kita bisa melihat apa yang sebenarnya kita cintai. Dan di mana letak kesetiaan kita sebenarnya. Di Tuhan atau di berkat-berkat-Nya. Kita setia karena Tuhan bisa kasih kita ABC atau karena kita mencintai pribadinya. Nah saudara, hari itu Tuhan tahu iblis salah tentang Ayub. Ya, Tuhan ini kan tidak terbatas ruang dan waktu. Ia bisa melihat semuanya sebelum. Tidak seperti kita, hanya garis lurus. Dia bisa melihat melampaui ruang dan waktu. Tuhan tahu Ayub akan setia, tidak akan mengutuki dia. Tapi Tuhan tahu penderitaan akan membawa Ayub semakin menyadari bahwa yang ia butuhkan bukanlah ternaknya, bukanlah hartanya, tetapi Tuhan saja. Tuhan tahu ketika semuanya diambil dari Ayub, Ayub akan menyadari bahwa yang ia butuhkan hanyalah Tuhan. Dan lewat penderitaan yang kita alami, Tuhan mau kita menyadari bahwa hanya Dialah yang paling sebenarnya kita butuhkan. Corrie ten Boom berkata, you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Kita gak akan pernah tahu bahwa Yesuslah yang kita butuhkan. Sampai di satu titik, satu momen, cuman Yesus yang kita punya. Ada amin? Ada. Namun dalam penderitaan ya saudara, seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa sih aku harus menderita? Kenapa aku diizinkan menderita? Dan itu yang terjadi dalam kisah Ayub. Saudara kalau nanti baca di rumah, saudara lihat bagian tengah dari kisah Ayub. Kita bisa melihat Ayub dan ketiga sahabatnya berdebat begitu panjang, lebar tentang makna dari penderitaan Ayub. Mereka bertanya-tanya, seperti kita kalau lagi menderita, kenapa? Mengapa? Ayub dan sahabat-sahabatnya bertanya, mengapa ini harus terjadi? Menerka-nerka apakah Ayub salah, apakah ini, apakah itu. Ternyata setelah berpasal-pasal gak ada jawabannya saudara. Muter aja di situ, gak ada yang menang debatnya. Tapi ini yang luar biasa, di tengah debat Ayub tetap berkata, aku percaya kepada Tuhan. Bahkan ia berkata, aku mau tahu langsung jawabannya dari Tuhan. Apa makna penderitaan yang harus aku alami? Saya akan bacakan beberapa bagian dari kitab Ayub ini tentang pertanyaan Ayub langsung kepada Tuhan. Ayub 10 ayat 2 dan 3. Aku akan berkata kepada Allah, janganlah mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Kayak kita saudara ya, aku udah baik Tuhan, tapi kenapa harus mengalami penderitaan orang-orang fasik, orang jahat di luar sana? Kok kayaknya baik-baik aja. Sama saudara ya. Ayub 13 ayat 23-24. Berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Kayak kita juga nih. Tuhan aku salah apa sih? Kayaknya aku baik-baik aja deh. Gak pernah bikin salah yang besar deh. Ya paling cuman ngebohongin. Siapa? Ngebohongin siapa? Pendeta ya. Ngebohongin pendeta. Atau ngebohongin jemaat gitu ya. Beritahukanlah kepadaku aku salah apa sih. Kita gak sadar bahwa kita ini penuh dengan dosa. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan mengapa menganggap aku sebagai musuhmu? Dan hari itu tetap tidak ada jawabannya buat Ayub. Kenapa saudara? Karena memang gak ada dosa spesifik yang disebutkan tentang Ayub. Kalau saudara baca gak ada dosa spesifik yang disebutkan tentang Ayub. Walaupun dia bertanya, mana sih dosaku, kesalahanku, mana beritahu aku. Tapi memang gak ada saudara. Karena ini memang bukanlah hukuman dari Tuhan. Hari itu Ayub gak tahu kalau ini bukan hukuman. Kita yang udah baca kita tahu. Tapi Ayub gak tahu saudara. Makanya ia tetap bertanya apa sih kesalahanku. Dan ia tetap menanti jawabannya. Nah saudara ada 42 pasal dalam kitab Ayub. Dan akhirnya di pasal 38 Tuhan menjawab Ayub.
Setelah berpasal-pasal perdebatan yang begitu panas ya, akhirnya di pasal 38 Tuhan menjawab Ayub. Nah, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub ataupun sahabat-sahabatnya tentang apa arti penderitaan Ayub. Pertanyaan mengapanya itu gak dijawab, saudara. Tentu Ayub ingin mendengar penjelasan dari Tuhan. Sahabat-sahabatnya pengen mendengar penghakiman dari Tuhan. Pengen mendengar Tuhan memberikan tuntutan kepada Ayub tentang kesalahan-kesalahannya. Tapi yang terjadi tidak dua-duanya, saudara. Tuhan memberikan sebuah puisi yang panjang dan indah. Saudara nanti baca dari pasal 38. Sebuah puisi tentang kebesarannya. Tentang keajaibannya, tentang perbuatannya, tentang ciptaannya yang begitu majestic. Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban dan penjelasan tentang makna penderitaan Ayub? Dan itu pertanyaan kita juga, mengapa seringkali Tuhan tidak memberikan jawaban mengapa kita harus menderita? Mengapa kita diizinkan melewati penderitaan? Kenapa, saudara? Karena seringkali kita nggak perlu tahu mengapa. Seringkali memang kita harus melewatinya. Seringkali memang lebih baik untuk kita tidak mengerti, tetapi tetap berjalan dengan percaya kepadanya. Sama halnya dengan Ayub, saudara. Ia melewati penderitaan tanpa tahu maksudnya. Tetapi pada akhirnya penderitaannya melahirkan pujian kepada Tuhan. Ayub 42. Ayat 1-6. Ini salah ya, Ayub 42 yang betul, bukan Ayub 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saya mau ajak saudara baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub berkata, dulu aku cuma dengar dari orang. Aku dengar keajaibanmu, aku dengar perbuatanmu, aku dengar kata orang semua tentang engkau. Tapi apa kata orang itu tidak menyentuh hati Ayub. Sampai akhirnya lewat penderitaan Ayub, ia berkata, dengan mataku sendiri aku memandang engkau. Lewat penderitaan, ia berkata, hidupku sekarang mengalami apa yang orang-orang selama ini cuma ceritakan buat aku. Lewat penderitaan, Ayub mengalami sendiri perjalanan dengan Tuhan. Seringkali dalam penderitaan kita mau memaksa Tuhan untuk menjawab kita mengapa. Dan inilah yang dilakukan Ayub. Tapi pada akhirnya seperti Ayub di dalam penderitaan kita bisa belajar bahwa di dalam penderitaan ada sebuah anugerah besar. Penderitaan membuat kita melihat bahwa jawaban yang kita butuhkan adalah pribadi Tuhan sendiri. Makanya Ayub berkata, sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Aku mengalami engkau. Saudara, gak ada salahnya bertanya kepada Tuhan. Tapi perhatikan ini, kita tidak perlu tahu cerita utuhnya untuk bisa merasakan Tuhan secara utuh. Amin. Kita gak perlu tahu cerita penuhnya untuk mengalami Tuhan secara penuh. Di dalam penderitaan yang kita gak ngerti maknanya, kita bisa berkata, sekarang mataku melihat engkau. Saudara, Tuhan gak pernah berubah dalam karakternya. Ia setia, ia kasih. Firman Tuhan berkata, ia dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Itulah sebabnya di dalam penderitaan kita bisa tahu Tuhan dekat dan peduli kepada kita. Di dalam penderitaan meskipun kita tidak bisa merasakan Tuhan, kita tahu ia ada bagi kita. Saudara, Yakobus membuat satu kesimpulan tentang ketekunan Ayub dalam penderitaannya. Yakobus 5 ayat 11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena apa saudara baca bersama-sama? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Di dalam penderitaan seperti Ayub datanglah kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, ia bertanya dan ia mendengar Tuhan. Dan ujungnya ia melihat Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan penuh belas kasih. Saudara, bertekun di dalam penderitaan akan membawa kita melihat betapa Tuhan sayang sama kita. Betapa Tuhan penuh dengan belas kasih. Mungkin kita gak bisa merasakan Tuhan berjalan bersama dengan kita. But surely kita akan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan. Badai pasti berlalu. Kegelapan tidak berlangsung selamanya. Dan ketika kita kembali mengalami Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan yang penuh dengan belas kasih dan penyayang. Kita akan mengerti bahwa Ia cukup bagi kita. Dan Ia adalah satu-satunya yang kita butuhkan. Dan sekali lagi penderitaan membuat kita mengerti bahwa jawaban yang kita butuhkan kadang bukanlah solusi dari penderitaannya, enggak saudara. Tapi Tuhan sendiri. Saudara, seperti yang kita tahu, pasal 38 tadi saya bilang ya, Tuhan menjawab Ayub. Pasal 38 sampai selesai Tuhan berperkara dengan Ayub. Ia menjawab Ayub. Dan saudara tahu ia datang di dalam badai. Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Kita tahu badai ini adalah hal yang mengerikan. Semua orang tahu bahwa ini adalah suatu hal yang mengerikan. Bahkan anak-anak Ayub mati karena badai topan. Ayub juga menganalogikan penderitaannya dengan badai atau angin ribut. Pasal 9 ayat 17 Ayub berkata, dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut. Dan hari itu Tuhan datang dan menjawab Ayub di dalam badai yang mengerikan. Saudara, kalau saudara tidak tahu cerita panjangnya dan saudara hidup di perjanjian lama saudara ya, termasuk Ayub dan sahabat-sahabatnya, mereka semua punya satu prediksi. Ketika Tuhan datang dalam badai, maka Ayub akan hancur. Tapi kenyataannya apa saudara? Enggak saudara. Tuhan datang di dalam badai dan Ayub tetap hidup. Kenapa? Kita baca Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saudara, Tuhannya ini kapital, bukan saya yang buat saudara. Bukan supaya ada highlightnya supaya jelas. Tuhan, enggak saudara. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab Perjanjian Lama ya saudara ya. Maka kalau saudara baca Tuhannya itu kapital semua. Ini asli dari Alkitab. Saudara bisa buka di Ayub 38 ayat 1 atau Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhannya itu kapital semua. Maka ini adalah nama YHWH. Apa itu YHWH? YHWH adalah nama pribadi Allah. Yang Allah sendiri nyatakan kepada Musa ketika dia berkata, aku adalah aku. Dan nama YHWH ini berbicara tentang hubungan Allah yang pribadi dengan umatnya. Allah yang ada dan hadir di tengah umatnya. Allah yang setia dengan perjanjiannya. Allah yang mengasihi dan menebus umatnya. Allah yang tidak berubah sepanjang zaman. Dan di dalam badai Tuhan menyatakan dirinya dengan nama ini saudara. Ya kalau di orang Israel zaman itu gak boleh nyebut nama ini saudara. Makanya diganti dengan Adonai atau Tuhan. Nah LAI mengikutinya Tuhan tapi gede semua, kapital semua. Jadi saudara nanti kalau baca Alkitab ya saudara ya. Dilihat mana nih yang Tuhannya gede semua. Itu artinya nama Tuhan YHWH. Nama YHWH sekali lagi berbicara tentang hubungan yang pribadi dengan umatnya. Nama yang digunakan dalam konteks perjanjian antara Allah dan umatnya. Di dalam badai Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang setia akan perjanjiannya. Ia tidak datang untuk menghukum Ayub. Ia mau menunjukkan aku ini pribadi yang mau berelasi dengan engkau. Ini sebuah paradoks saudara. Karena di tengah keperkasaannya dia datang di dalam badai.
Ia berkata, aku mau berelasi. Di tengah keperkasaannya ia berkata, aku mau menunjukkan bahwa aku adalah pribadi yang penuh belas kasih dan setia kepadamu. Di dalam badai ia berkata, aku menerimamu dan aku mengasihimu. Di tengah penderitaannya, ini penghiburan terbesar dari Tuhan. Ia gak menjawab kenapa harus terjadi. Ia menjawab, aku mengasihimu, aku menerimamu, dan aku setia menyertaimu. Nah, pertanyaannya saudara, di dalam penderitaan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian ini? Di hadapan dunia yang melihat kita menderita, bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa kita dicintai dan diterima oleh satu-satunya pribadi yang cinta dan penerimaannya berarti? Bagaimana kita punya kepastian bahwa anugerahnya pasti cukup bagi kita di dalam penderitaan? Bagaimana kita bisa yakin bahwa anugerahnya pasti menopang dan membuat kita bisa bertekun melewati penderitaan? Apakah kita perlu menunggu suara dari dalam badai? Apakah kita perlu menunggu Tuhan datang dari dalam badai? Saudara, tidak seperti Ayub. Kita nggak perlu menunggu ada suara dari dalam badai untuk mendapatkan keyakinan tersebut. Tuhan bisa menjawab langsung. Datang dengan badai bisa saudara. Ia bisa memberikan jawaban bagi penderitaanmu. Tapi hari ini sebuah assurance, sebuah keyakinan. Dan yang kita butuhkan bukanlah suara dari dalam badai. Yang kita butuhkan adalah keyakinan dengan mengingat ini. Bahwa Yesus Kristus mengalami badai terbesar. Ketika ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ganti kita. Yaitu badai murka dan keadilan Tuhan. Sehingga kita yang harusnya menerima badai murka dan keadilan itu. Bisa mengalami kasih dari Tuhan yang kudus. Ini kepastian. Keyakinan. Yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Yesus menerima penghukuman yang layak kita terima. Sehingga kita bisa diterima oleh Tuhan. Yesus menggenapi hidup Ayub dengan sempurna. Saudara, Ayub adalah orang benar yang menderita. Dulu kita cuma tahu bahwa Ayub orang benar dan dia menderita. Tapi ditulis juga Ayub ini berdosa saudara. Bahkan ia mengakui dosa-dosanya. Tapi Yesus adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Namun menderita ganti kita. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Agar kita dibenarkan di dalam dia. Ayub berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Ayub berkata, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Tetapi Yesus benar-benar ditinggalkan Bapa ketika ia menanggung dosa kita di kayu salib. Itulah sebabnya ia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia ditinggalkan. Agar hari ini, di dalam penderitaan apapun, kita tidak pernah ditinggalkan. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan nyawa Ayub diambil. Tuhan berkata, kau boleh jamah semua tapi sayangkan nyawanya. Tapi Yesus memberikan nyawanya dengan rela untuk menggantikan kita. That's why Jesus is the truly innocent sufferer. Lalu kita berpikir contohnya adalah Ayub saudara. Ayub yang saleh, Ayub yang benar, tapi dia menderita. Tapi dia bertahan sampai akhir gak mengutuki Tuhan, dia tekun dalam penderitaan. Ayub bukan pahlawannya saudara. He's not the hero. Because Jesus is the truly innocent sufferer. Ia yang tidak berdosa. Ia harus menderita. Bukan buat dirinya sendiri. Tapi buat saudara dan saya.
And that's why Jesus is the true and better Job. Yesus adalah Ayub yang benar dan lebih baik. Yesus adalah Ayub yang sempurna. Saudara, Ayub mengalami penderitaan yang mungkin sebagian kita atau banyak dari kita gak pernah alami. Ayub mengalami penderitaan lebih daripada apa yang pernah kita alami. Tapi Yesus mengalami penderitaan paling mengerikan yang pernah ada di dalam sejarah. Dan sekali lagi bukan buat dirinya sendiri, tapi buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian bahwa di dalam penderitaan, di dalam kegelapan yang paling dalam, ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita merasa sendirian, kepastian apa yang membuat kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan peduli kepada kita? Inilah kepastiannya. Engkau bisa melihat kepada Yesus, Ayub yang sempurna, yang rela menderita, melewati penderitaan apapun yang pernah atau sedang kita alami, untuk menanggung dosa saudara dan saya. Di dalam setiap penderitaan, kegelapanmu, kehilanganmu, rasa sendirimu, Ia ada berjalan bersama dengan kita. You are not alone. Ia tahu dan Ia merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, di ujung penderitaan, di ujung jalan ketekunan di dalam penderitaanmu, engkau akan menyadari bahwa Yesuslah yang kau butuhkan lebih dari apapun. Dan hanya karena itulah, hanya dengan melihat kepada Ayub yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, kita bisa mencintai dan menyembah Tuhan karena pribadinya, bukan karena berkat-berkatnya saja. Pribadi yang mana? Pribadi yang rela menderita bagi saya. Aku bisa mencintai pribadinya karena aku bisa tahu dia mau rela menderita buat saya. Dan hanya karena itulah kita bisa meletakkan cinta dan kesetiaan kita pada tempat yang seharusnya, kepada Tuhan. Karena dia sudah membuktikan cinta dan kesetiaannya dengan rela menanggung setiap apa yang harusnya kita tanggung. Dan dengan hanya melihat kepada Yesus Kristus, Ayub yang sempurna, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik meskipun di dalam penderitaan. Dan hari ini, mari sekali lagi, apapun yang kau harus lewati, saya gak tahu penderitaan apapun, pandanglah pada Yesus Kristus, Ayub yang sempurna, Ayub yang benar dan lebih baik. Mari kita berdoa, mari kita berdiri bersama-sama.